Pada malam hari ini kita akan bercerita tentang kisah Malaikat Jibril alaihissalam, sahabat pijar studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu rukun iman yang wajib kita imani adalah al-imanu bil malaikah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Di antara sekian banyak malaikat, ada yang menjadi sayyidul malaikah, pemimpin para malaikat, yaitu Jibril alaihissalam. Sebagaimana di kalangan manusia ada para pemimpin, contohnya, pemimpin kaum muhajirin adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Pemimpin kaum Ansyar adalah Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhuma. Pemimpin Ahlul Bait adalah Ja'far dan Ali radhiyallahu anhuma. Dan pemimpin seluruh para nabi dan rasul adalah junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka, pemimpin para malaikat adalah Jibril alaihissalam. Nama Jibril sendiri disebutkan dalam Al-Quran beberapa kali, dan salah satu gelar beliau adalah Ar-Ruhul Amin. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara yang artinya, telah dibawa turun wahyu itu oleh Ar-Ruhul Amin, Jibril. Pertanyaannya, mengapa Jibril diberi gelar Ruhul Amin atau ruh yang sangat amanah? Para ulama menjelaskan bahwa gelar itu menunjukkan betapa amanahnya beliau dalam menyampaikan wahyu. Tidak ada satu huruf pun yang ditambah atau dikurangi. Tidak ada satu pesan pun yang diubah dari apa yang Allah perintahkan. Semua disampaikan dengan penuh kejujuran, kemurnian, dan ketepatan. Selain disebut Ruhul Amin, Jibril juga digelari Ruhul Kudus. Mengapa disebut dengan istilah ruh? Para ulama mengatakan, karena sebagaimana jasad manusia hidup dengan adanya ruh, maka jiwa manusia hidup dengan adanya wahyu yang dibawa oleh Jibril. Artinya, tugas utama Jibril adalah memberikan kehidupan kepada ruh manusia, bukan dalam arti meniupkan ruh ke jasad, melainkan memberikan kehidupan spiritual dengan menyampaikan wahyu. Tanpa wahyu, manusia akan hidup dalam kegelapan. Dengan wahyu, hati menjadi hidup, jiwa menjadi terang, dan manusia mendapat petunjuk menuju Allah. Oleh sebab itulah, setiap kali Al-Quran menyebut Jibril dengan kata ruh, itu menegaskan peran agungnya sebagai pembawa kehidupan rohani umat manusia. Di antara malaikat-malaikat Allah, ada 4 yang paling dikenal dan menjadi pemimpin para malaikat. Mereka adalah, yang pertama Jibril alaihissalam. Jibril adalah malaikat yang menguasai alam hati. Tugas utamanya menurunkan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. Wahyu itulah yang menghidupkan hati manusia, membimbing jiwa agar mengenal Allah, dan menuntun umat manusia menuju jalan yang benar. Tanpa wahyu, hati manusia akan mati, sebagaimana jasad tanpa ruh. Kemudian, Mikail alaihissalam, malaikat yang mengatur alam dunia. Dialah yang menurunkan hujan, menumbuhkan rezeki, dan dengan izin Allah menjadikan bumi ini penuh kehidupan. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 30, "Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup." Air adalah sumber kehidupan. Dengan air, manusia hidup, hewan hidup, tumbuhan tumbuh subur. Maka, jika berbicara tentang kehidupan dunia, maka Mikail lah malaikat yang berperan di dalamnya. Kemudian Israfil alaihissalam, malaikat yang berhubungan dengan alam ruh. Dialah yang meniup sangkakala pada hari kiamat. Tiupan pertama akan mematikan seluruh makhluk, ruh-ruh keluar dari jasad mereka. Dan dengan tiupan berikutnya, Allah membangkitkan kembali seluruh makhluk dari kuburnya. Maka bila berbicara tentang perjalanan ruh, kita sedang berbicara tentang tugas agung Israfil. Kemudian, Malakul Maut alaihissalam, malaikat yang menguasai alam kematian. Dialah yang dengan izin Allah mencabut nyawa setiap makhluk pada waktunya. Tidak ada seorang pun yang bisa lari dari takdir kematian ketika tiba ajalnya. Maka, masing-masing malaikat ini memiliki tugas dan bidangnya sendiri. Malaikat Jibril dengan wahyu yang menghidupkan hati, malaikat Mikail dengan rezeki yang menghidupkan dunia, malaikat Israfil dengan tiupan sangkakala yang menentukan perjalanan ruh, dan Malakul Maut dengan tugas mencabut nyawa.
Semua bekerja sesuai dengan perintah Allah, penuh ketaatan tanpa sedikit pun membangkang. Malaikat Jibril alaihissalam ini disebutkan dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, dikenal dengan hadis Jibril. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar berkata, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari, tiba-tiba datanglah seorang lelaki. Pakaian putihnya sangat bersih, rambutnya hitam legam, tidak terlihat tanda-tanda bekas perjalanan padanya, dan tak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lelaki itu kemudian duduk berhadapan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lututnya menempel pada lutut Nabi, dan kedua tangannya ia letakkan di atas paha beliau. Lalu ia bertanya, "Ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya. Laki-laki itu berkata, engkau benar. Para sahabat heran, dia yang bertanya, tapi dia pula yang membenarkan. Kemudian ia bertanya lagi, maka kabarkan kepadaku tentang iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir, yang baik maupun yang buruk. Ia berkata, engkau benar. Lalu ia bertanya lagi, maka kabarkan kepadaku tentang ihsan. Rasulullah menjawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Kemudian ia bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Lalu ia bertanya, kalau begitu, kabarkan kepadaku tanda-tandanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang budak wanita melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat orang-orang yang bertelanjang kaki, tidak berpakaian, miskin, penggembala kambing, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Setelah itu, lelaki tersebut pergi. Para sahabat pun terdiam. Beberapa saat kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya itu? Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya itu adalah Jibril. Ia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Malaikat Jibril bukan hanya diutus Allah Ta'ala untuk membawa risalah atau wahyu kepada para nabi, khususnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari itu, beliau juga memiliki tugas lain yang sangat penting, di antaranya, yang pertama, taudihur risalah, menjelaskan risalah. Wahyu yang turun terkadang membutuhkan penjelasan langsung. Jibril datang bukan hanya menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga memberikan penafsiran dan keterangan yang membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami mana dan maksud dari wahyu tersebut. Yang kedua adalah muraja'atur risalah, mengulang dan meninjau kembali risalah. Setiap bulan Ramadan, Jibril menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk muraja'ah atau mengulang bacaan Al-Quran yang sudah turun. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kemurnian wahyu, agar tidak ada sedikit pun kesalahan dalam hafalan maupun pengucapan. Bahkan pada Ramadan terakhir sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Jibril datang 2 kali untuk melakukan murajaah. Para ulama menafsirkan peristiwa itu sebagai isyarat bahwa ajal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dekat. Sahabat Pijar Studio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara sifat-sifat agung yang dimiliki oleh malaikat Jibril alaihissalam, ada 4 sifat yang utama. Sifat yang pertama adalah al-ilmu, ilmu pengetahuan.
Jibril adalah malaikat yang diberi ilmu oleh Allah Ta'ala. Dialah yang mengajarkan wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Jibril digambarkan sebagai syadidul quwa, malaikat yang sangat kuat. Ilmu yang dimilikinya bukanlah berasal dari dirinya, melainkan murni karunia dari Allah Ta'ala. Sifat yang kedua adalah al-quwah, kekuatan dahsyat. Selain berilmu, Jibril juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Bayangkan, hanya dengan satu sayapnya, Jibril mampu mengangkat negeri Sodom, tempat kaum Nabi Lut, hingga ke langit, lalu dibalikkan dan dihujani dengan batu-batu azab. Begitu pula saat Allah mengazab kaum Tsamud, Jibril cukup dengan satu teriakan keras, seketika seluruh penduduknya mati bergelimpangan. Itulah bukti betapa dahsyat kekuatan Jibril alaihissalam. Yang ketiga adalah At-Tamkin, kedudukan yang mulia. Jibril memiliki kedudukan yang sangat tinggi di langit. Para malaikat tunduk dan taat kepadanya, bukan karena dirinya, melainkan karena perintah Allah Ta'ala yang memuliakannya. Maka ia disebut memiliki tamkin, kedudukan yang agung di sisi Allah dan di hadapan para malaikat. Dan yang keempat adalah al-amanah, amanah. Inilah sifat terpenting. Jibril diberi gelar Ruhul Amin, ruh yang amanah. Tugasnya adalah menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul tanpa sedikit pun berkhianat. Seandainya Jibril tidak amanah, tentu ia bisa saja mengubah wahyu, menambah atau mengurangi ayat sesuai kehendaknya. Namun, hal itu mustahil terjadi. Jibril benar-benar menyampaikan risalah dengan sempurna, murni dan utuh, persis sebagaimana Allah Ta'ala menurunkannya. Dulu, sebelum diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para jin memiliki pos-pos tertentu di langit untuk mencuri dengar kabar langit. Dari sana mereka bisa mengetahui sebagian kecil wahyu yang disampaikan malaikat, lalu mencampurnya dengan kebohongan untuk menyesatkan manusia. Namun, setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, keadaan berubah total. Setiap kali Jibril alaihissalam turun membawa wahyu, tidak ada satupun setan yang mampu naik lagi ke langit. Mengapa? Karena Jibril bukan hanya amanah, tetapi juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Kehadirannya membuat para setan gentar, tak berani lagi melintas di jalur langit. Melihat anak buahnya gagal total, iblis pun heran dan bertanya-tanya, "Ada apa gerangan? Mengapa mereka tidak lagi bisa mendengar kabar langit?" Maka iblis mengutus beberapa pasukan jin untuk mencari tahu. Rupanya, sekelompok jin itu berjumlah 7 tersesat hingga sampai ke sebuah kebun kurma antara Makkah dan Taif. Disitulah mereka mendapati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan salat, dengan suara indahnya membacakan ayat-ayat Al-Quran. Mendengar bacaan itu, hati mereka bergetar. Seketika mereka tersentuh, lalu beriman kepada Al-Quran. Peristiwa ini diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Jin ayat 1-2, yang artinya, "Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku, bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Maka kami pun beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami." Sahabat Pijar Studio yang dimuliakan Allah, kita semua tentu sudah mengenal Jibril sebagai malaikat yang agung, pembawa wahyu kepada para nabi. Namun, tahukah kita bahwa Jibril bukan hanya memiliki hubungan erat dengan para nabi, tetapi juga dengan kita, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril dan berfirman, "Wahai Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintailah dia." Lalu Jibril pun mencintainya. Setelah itu Jibril menyeru kepada para penghuni langit, "Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka
cintailah dia. Maka seluruh penghuni langit pun mencintainya. Setelah itu, orang tersebut akan diberi penerimaan, kecintaan di bumi. Artinya, setiap kali Allah mencintai seorang hamba, Jibril adalah makhluk pertama yang diberitahu dan diperintahkan untuk turut mencintai hamba tersebut. Lalu cinta itu meluas ke seluruh malaikat hingga akhirnya sampai ke bumi. Betapa mulianya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala sendiri telah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Ayat ini menunjukkan bahwa umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang sangat dicintai Allah. Dan ketika Allah mencintai, maka Jibril pun turut mencintai. Dari sinilah kita bisa mengambil satu faedah penting, bahwa malaikat Jibril memiliki alaqah, hubungan yang istimewa dengan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan membahas 4 bentuk hubungan Jibril tersebut. Yang pertama, hubungan Jibril dengan para nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hubungan Jibril dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus. Yang ketiga, hubungan Jibril dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, hubungan Jibril dengan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kita semua. Pembahasan pertama tentang hubungan malaikat Jibril dengan para nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memahami peran Jibril pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mari kita lihat bagaimana Jibril selalu hadir dalam perjalanan para nabi terdahulu. Sahabat Pijar Studio yang dimuliakan Allah Ta'ala, setiap wahyu yang Allah turunkan kepada nabi dan rasul disampaikan melalui perantara Jibril alaihissalam. Karena itu, sejak dulu Jibril menjadi penghubung antara langit dan bumi. Beliau menyampaikan firman Allah kepada manusia pilihannya. Kisah ini ditegaskan dalam hadis ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menerima wahyu di Gua Hira. Setelah wahyu turun, beliau merasa sangat ketakutan. Dengan tubuh gemetar, beliau pulang menemui Khadijah radhiyallahu anha dan berkata, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Khadijah pun menenangkan beliau, memberi penghiburan, hingga akhirnya membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang tokoh berilmu, yaitu Warokoh bin Naufal. Ketika Warokoh mendengar penuturan Nabi tentang makhluk-makhluk yang memiliki 600 sayap, sayapnya membentang dari timur hingga barat, ia berkata, itu adalah Namus, malaikat Jibril, yang dahulu juga datang kepada Musa dan para nabi sebelumnya. Inilah bukti pertama bahwa Jibril memiliki kaitan erat dengan para nabi terdahulu. Hubungan itu tampak jelas dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surah Hud ayat 69, Allah menceritakan bagaimana malaikat datang membawa kabar gembira. Sungguh telah datang utusan-utusan kami kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Para mufasir menjelaskan bahwa mereka adalah Jibril, Mikail, dan malaikat maut. Mereka hadir dalam rupa manusia. Ibrahim adalah orang yang sangat dermawan. Beliau memiliki peternakan unta khusus untuk menjamu tamu. Jika satu tamu datang, seekor unta disembelih. Jika ada tamu lain, disembelih lagi. Itulah bentuk kemuliaan beliau. Ketika malaikat datang, Ibrahim segera menyuguhkan makanan terbaik. Namun, para tamu itu tidak menyentuh hidangan sama sekali. Pandangan mereka justru tertuju pada wajah Ibrahim. Saat itulah, Ibrahim merasa khawatir. Tapi kemudian mereka berkata, "Jangan takut wahai Ibrahim, kami adalah utusan Allah. Kami datang membawa kabar gembira tentang kelahiran Ishak dan setelahnya Yakub. Dan kami juga diutus untuk membinasakan kaum Lut." Mendengar kabar itu, Sarah, istri Ibrahim, tertawa gembira. Setelah sekian lama tidak memiliki anak, Allah akhirnya memberi karunia besar. Kisah lain adalah ketika Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, sedang menjauh dari manusia. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 17, "Maka kami utus kepadanya ruh kami Jibril
lalu ia menjelma di hadapannya sebagai seorang laki-laki yang sempurna. Jibril datang dalam wujud pria tampan yang berwibawa. Maryam, wanita yang menjaga kehormatan, langsung berkata, "Aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pemurah darimu jika engkau bertakwa." Perhatikanlah, Maryam tidak mengatakan, "Aku berlindung dari setan." Ini karena penampilan Jibril bukan seperti sosok jahat atau menakutkan, melainkan tampan, sopan, dan penuh wibawa. Lalu Jibril menjelaskan, "Aku hanyalah utusan Tuhanmu, datang untuk memberimu seorang anak yang suci." Dari sinilah Maryam tahu bahwa ia sedang berhadapan dengan malaikat Jibril, pembawa kabar agung dari Allah. Di sini ada hubung kait antara Jibril dengan Maryam, antara Jibril dengan Nabi Ibrahim, antara Jibril dengan Nabi Lut, dan begitu seterusnya. Ini yang pertama, bahwa malaikat Jibril ada hubung kait dengan para nabi terdahulu dan juga orang-orang saleh di zaman sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, hubungan Jibril dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus. Sejak kecil, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berada dalam bimbingan dan penjagaan Allah melalui malaikat Jibril. Peristiwa pembelahan dada yang terjadi ketika beliau masih berada dalam asuhan Halimah As-Sa'diyah menjadi bukti pertama. Jibril bersama malaikat lainnya datang, menangkap Rasul kecil, lalu membelah dadanya, mengeluarkan hatinya, mencucinya dengan air zam-zam di bejana emas, membuang kotoran syaitan darinya, kemudian mengembalikannya. Sejak saat itu, dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipenuhi dengan cahaya dan kebersihan hati yang akan mempersiapkan beliau menjadi pembawa risalah. Peristiwa ini bahkan terulang kembali menjelang Isra Mi'raj, menandakan pentingnya kesiapan spiritual Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bimbingan Jibril juga terus berlanjut sepanjang kerasulan beliau. Setiap kali Rasulullah menghadapi persoalan besar, Jibril hadir membawa jawaban dan penjelasan. Salah satu peristiwa paling masyhur adalah ketika orang-orang Quraisy menguji Rasulullah dengan pertanyaan yang mereka dapatkan dari Yahudi Madinah. Pertanyaan pertama tentang sekelompok pemuda yang bersembunyi di dalam gua atau Ashabul Kahfi. Pertanyaan kedua tentang seorang lelaki yang menjelajahi bumi yang menyeru kepada Tauhid atau Raja Zulkarnain. Dan pertanyaan ketiga tentang hakikat ruh. Rasulullah saat itu menjawab dengan janji, beliau berkata, "Baik, besok aku akan menjawabnya." Beliau lupa mengucapkan insya Allah. Akibatnya wahyu tertunda. Sehari, 2 hari, bahkan sampai hampir sebulan Jibril tidak juga turun. Rasulullah sangat gelisah karena pertanyaan itu dijadikan bahan olok-olokan kaum Quraisy. Orang Quraisy mengejek dengan berkata, "Lihat, Muhammad tak mampu menjawab pertanyaan kami." Setelah itu, Allah menurunkan wahyu berupa surat Al-Kahfi yang berisi jawaban dari 2 pertanyaan pertama, yaitu jawaban pertama adalah kisah Ashabul Kahfi, beberapa pemuda yang terjebak dalam sebuah gua, dan jawaban kedua adalah kisah Raja Zulkarnain. Sedangkan untuk pertanyaan ketiga tentang ruh, jawabannya turun dalam surat Al-Isra ayat 85 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu urusan Tuhanku, dan tidaklah kalian diberi pengetahuan, melainkan sedikit. Malaikat Jibril turun membawa jawaban dalam surah Al-Kahfi dan surat Al-Isra, menjelaskan semua pertanyaan tersebut dengan gamblang. Dari sinilah kita bisa paham bahwa Jibril bukan hanya menyampaikan wahyu, tetapi juga menjadi pembimbing, penguat hati, dan pendidik bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengajari, menuntun, bahkan menenangkan Nabi dalam kondisi paling sulit. Perlu kita ketahui bahwa Rasulullah sering didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan ketika Jibril mendatangi Rasulullah, beliau sering memilih untuk menampakkan diri dalam rupa manusia yang paling tampan. Tidak pernah Jibril datang dalam wujud yang menakutkan. Nah, dari sekian banyak rupa manusia yang bisa dipilih, Jibril paling sering menampakkan diri menyerupai Dihyah Al-Kalbi,
seorang sahabat Nabi yang terkenal sangat tampan dan gagah. Sampai-sampai banyak sahabat pernah menyangka Rasul sedang berbincang dengan Dihyah Al-Kalbi, padahal yang bersama beliau sebenarnya Jibril. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbincang-bincang dengan seorang yang tampak seperti Dihyah Al-Kalbi. Dari kejauhan, Aisyah radhiyallahu anha melihat dan merasa heran. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, mengapa Rasulullah begitu lama berbicara dengan Dihyah, bahkan tampak sering sekali. Setelah pembicaraan itu selesai, Aisyah pun mendekat lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, tadi aku melihat engkau berdiri di hadapan Dihyah. Berbicara cukup lama, apakah benar itu Dihyah?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai Aisyah, itu bukan Dihyah, itu adalah Jibril." Aisyah berkata, "Apakah benar itu Jibril, wahai Rasul? Aku melihatnya jelas dengan kedua mataku." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya, engkau memang melihatnya. Sesungguhnya ia adalah Jibril, datang menemuiku dalam rupa Dihyah Al-Kalbi." Perlu diingat, di zaman Rasulullah tidak ada seorang pun wanita yang pernah melihat malaikat yang menjelma dalam bentuk manusia, kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Adapun laki-laki banyak yang pernah melihatnya. Seperti dalam hadis yang terkenal, ketika Umar bin Khattab dan para sahabat berkumpul, tiba-tiba datang seorang laki-laki asing yang sangat tampan, berpakaian putih bersih, tanpa tanda-tanda bekas perjalanan. Dialah Jibril yang datang bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Semua sahabat laki-laki yang hadir menyaksikan kejadian itu. Namun, berbeda dengan para wanita, hanya Aisyah, seoranglah yang pernah melihat malaikat dalam bentuk manusia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, karena engkau telah melihat Jibril, kelak engkau akan mengalami kebutaan di akhir hayatmu." Dan benar, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan usia Aisyah mulai senja, matanya tidak lagi bisa melihat. Ia menjadi buta menjelang akhir hayatnya. Meski demikian, semangat Aisyah untuk beramal tidak pernah pudar. Ketika ia meraba-raba rumahnya dan menemukan sesuatu, ia memanggil pembantunya, "Sedekahkan barang ini kepada Bani Fulan." Kemudian ia mencari lagi, mendapatkan barang lain, lalu berkata, "Sedekahkan pula yang ini kepada Bani Fulan." Demikianlah setiap hari, sampai semua barang yang ada di rumahnya habis disedekahkan. Hingga suatu hari, ketika ia tidak lagi menemukan apapun, ia bertanya kepada pembantunya, "Apakah masih ada lagi barangku yang bisa disedekahkan?" Pembantunya menjawab, "Wahai Ummul Mukminin, mengapa engkau habiskan semua hartamu untuk bersedekah?" Maka Aisyah dengan penuh keyakinan menjawab, "Ingatlah, akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal." Akhirnya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wafat dalam keadaan rajin bersedekah, menghadap Allah dengan amal yang terus mengalir. Dan itulah yang dikehendaki oleh orang-orang beriman yang sudah berada di dalam kubur. Seandainya mereka dihidupkan kembali ke dunia, pasti yang paling mereka inginkan adalah bersedekah. Jadi Rasulullah itu, kalau berjumpa dengan malaikat Jibril, selalu di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Dan salah satu sebab mengapa Aisyah dilebihkan dari istri-istri Nabi yang lain adalah karena Jibril tidak pernah turun di rumah istri manapun dari istri-istri Rasul yang lain, kecuali hanya di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat Pijar Studio yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dalam peristiwa agung Isra Mi'raj, Jibril mendampingi Rasulullah sejak dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa hingga naik ke langit demi langit. Di setiap lapisan langit, Jibril memperkenalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para nabi terdahulu. Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, hingga Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun ketika sampai di Sidratul Muntaha, Jibril berhenti. Ia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Muhammad, lanjutkanlah. Aku tidak bisa melangkah lebih jauh dari sini. Jika aku melangkah, aku akan terbakar."
hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diizinkan naik lebih tinggi untuk bermunajat langsung kepada Allah Ta'ala, menerima perintah salat 5 waktu. Itu artinya bahwa Jibril itu sangat memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diantarnya beliau sampai ke langit. Kemudian juga dalam peristiwa dakwah di Taif, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diusir dari Taif dengan hinaan dan lemparan batu, hingga tubuh beliau berlumuran darah. Dalam keadaan sangat lemah, beliau berdoa kepada Allah dengan doa yang menyayat hati. Lalu datanglah Jibril bersama malaikat penjaga gunung. Jibril berkata, "Wahai Muhammad, Allah telah mendengar doa dan keluhanmu. Jika engkau kehendaki, malaikat ini akan membalikkan 2 gunung untuk menghancurkan penduduk Taif." Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dengan penuh kasih sayang, "Jangan, wahai Jibril. Sesungguhnya aku berharap dari keturunan mereka akan lahir generasi yang menyembah Allah semata. Dan benar, dari keturunan mereka lahir orang-orang beriman yang mulia." Diceritakan dalam riwayat Syahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena sihir dari seorang Yahudi bernama Labid bin Al-A'syam. Sihir itu cukup berat hingga berpengaruh kepada kondisi beliau selama 6 bulan lamanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa seakan-akan beliau melakukan sesuatu, padahal tidak melakukannya, seperti mandi atau mendatangi istrinya, padahal kenyataannya tidak. Namun, disinilah tampak kasih sayang Allah kepada kekasihnya. Allah mengutus malaikat Jibril bersama malaikat lainnya untuk mengobati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat, Jibril datang lalu berkata, "Wahai Muhammad, engkau sedang sakit karena sihir. Maukah aku ruqyah untukmu?" Kemudian Jibril meruqyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membacakan doa-doa perlindungan hingga akhirnya beliau sembuh. Dari peristiwa inilah Allah menurunkan surat Al-Falaq dan An-Nas yang kita kenal dengan Al-Mu'awwidzatain, 2 surat perlindungan. Artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diobati oleh Jibril alaihissalam. Saking sayangnya Jibril kepada Rasulullah. Bahkan Jibril selalu menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau membutuhkan pertolongan seperti pada Perang Badar. Perang pertama yang terjadi antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy Mekah, di mana waktu itu kaum muslimin yang dipimpin Rasulullah belum memiliki pengalaman berperang dan harus melawan pasukan kafir Quraisy yang sudah berpengalaman. Waktu itu jumlah pasukan Islam adalah 313 sampai 314 orang dengan persenjataan yang sangat terbatas, hanya ada 2 ekor kuda, 70 ekor unta, dan sisanya berjalan kaki bergantian naik unta. Senjata pun seadanya, tidak semua sahabat memiliki pedang atau perisai. Sedangkan pasukan Quraisy berjumlah sekitar 1.000 orang dengan perbekalan penuh, persenjataan lengkap dengan 200 ekor kuda, ratusan unta, perisai, dan tombak. Mereka adalah orang-orang Quraisy terbaik, termasuk tokoh-tokoh senior yang sangat berpengalaman. Dengan kondisi seperti itu, secara manusiawi, wajar sekali kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa khawatir. Karena di hadapan beliau ada umat yang masih lemah, baru berhijrah, belum punya kekuatan militer, tapi harus menghadapi musuh 3 kali lipat jumlahnya. Maka Rasulullah pun berdoa sepanjang malam sebelum perang. "Ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku. Ya Allah, jika pasukan kecil ini binasa hari ini, maka engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi." Doa itu begitu lama sampai jubah beliau terjatuh dari pundaknya. Abu Bakar radhiyallahu anhu lalu menenangkan Rasulullah. "Cukuplah, wahai Rasulullah, Allah pasti menolongmu." Lalu Allah kabulkan doa itu. Diturunkanlah 1.000 malaikat yang dipimpin langsung oleh Jibril alaihissalam, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 9 yang artinya, "Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu Allah mengabulkan doamu. Sesungguhnya, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut." Bahkan, dalam riwayat lain disebutkan pada hari pertempuran, jumlah malaikat yang turun bertambah hingga 3.000 malaikat
bahkan 5.000 malaikat dengan pakaian perang lengkap. Para sahabat menceritakan bahwa mereka melihat prajurit berpakaian putih, menunggang kuda putih dengan pedang yang berkilauan. Bahkan orang-orang Quraisy sendiri mengakui mereka melihat pasukan asing yang bukan manusia. Jibril alaihissalam menunggang kuda bernama Haizum. Para sahabat mendengar suara Jibril menyerukan, "Aqbil ya Haizum, majulah wahai Haizum." Ketika itu, kepala musuh-musuh Quraisy terpenggal tanpa sempat ditebas oleh tangan manusia. Akhirnya kemenangan berada di tangan umat Islam dan banyak pembesar kafir Quraisy yang mati. Abu Sufyan yang waktu itu berhasil melarikan diri dari pertempuran mengaku melihat tentara putih mengacaukan barisan mereka. Sahabat Pijar Studio yang dimuliakan Allah, inilah bukti bahwa Jibril selalu mendampingi Rasulullah dalam saat-saat paling genting. Bahkan dalam perang pertama umat Islam, kemenangan yang mustahil menjadi kenyataan karena Allah menurunkan pertolongannya melalui Jibril dan para malaikat. Kemudian pembahasan yang ketiga, hubungan Jibril dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Jazirah Arab abad ke-7, ada sebuah senjata yang lebih tajam dari pedang, lebih kuat dari tombak, dan lebih luas pengaruhnya daripada pasukan kuda. Senjata itu adalah syair. Orang Arab dikenal sebagai bangsa yang sangat mencintai bahasa. Mereka mengagungkan para penyair, menjadikan syair sebagai hiburan, kebanggaan, sekaligus alat propaganda. Sebuah bait syair bisa mengangkat nama kabilah ke langit, atau sebaliknya menjatuhkan kehormatannya ke tanah. Oleh sebab itu, pasar-pasar seperti UKAS bukan hanya tempat jual beli barang, tetapi juga arena kompetisi syair yang menentukan harga diri suku. Maka ketika Islam datang, orang-orang Quraisy memanfaatkan syair untuk menghina Rasulullah, mengejek Al-Quran, dan merendahkan kaum muslimin. Mereka menyebarkan syair berisi ejekan, sindiran, bahkan fitnah terhadap Rasulullah agar masyarakat Arab berpaling dari dakwah Islam. Dalam kondisi itu, Rasulullah pun tidak tinggal diam. Beliau tahu jika Quraisy menyerang dengan syair, maka harus ada jawaban dengan syair pula. Maka muncullah seorang sahabat bernama Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Hasan dikenal sebagai penyair besar sejak zaman jahiliyah. Setelah masuk Islam, ia mengabdikan kepiawaiannya hanya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulutnya ibarat pedang, syairnya ibarat panah yang menembus dada musuh. Ia pun mendapat gelar mulia, yaitu syair Rasulullah. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Hasan, "Seranglah mereka dengan syairmu, dan Jibril akan membantumu." Kalimat itu bukan sekadar dorongan, tapi sebuah jaminan bahwa setiap kali Hasan berbalas syair dengan Quraisy, ia tidak sendirian. Ada malaikat Jibril, pemimpin para malaikat yang mengilhaminya. Maka, ketika orang Quraisy melantunkan syair untuk menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hasan maju dengan syair balasan. Lidahnya fasih, bait-baitnya indah, dan hujahnya tajam. Para penyair Quraisy terdiam. Mereka yang sebelumnya jumawa kini kehilangan kata-kata. Setiap serangan syair yang diarahkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipatahkan dengan lebih indah dan lebih kuat oleh Hasan bin Thabit. Para sahabat kagum. Mereka tahu syair Hasan ini tidak biasa. Ada sesuatu yang melampaui kemampuan manusia biasa. Itulah ilham dari Jibril, sebagaimana janji Rasulullah. Seranglah dengan syairmu, wahai Hasan, karena Jibril bersamamu. Di sini kita melihat bentuk hubungan istimewa Jibril dengan para sahabat. Jika di medan perang Badar, Jibril turun dengan ribuan malaikat menolong kaum muslimin, maka di medan perang opini dan budaya, Jibril juga turun menolong Hasan bin Thabit dengan kekuatan syair. Kemudian yang keempat, yaitu hubungan Jibril dengan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kita semua. Sahabat Pijar Studio yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kadang kita hanya mengenal Jibril sebagai malaikat yang menurunkan wahyu. Padahal, peran Jibril sangat luas, baik di dunia, bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun bersama umat Islam. Bahkan sampai di hari kiamat nanti. Jangan kita kira setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat,
Jibril tidak pernah lagi turun ke bumi. Tidak. Jibril tetap turun setiap tahun, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, malaikat-malaikat dan ar-ruh, yaitu Jibril, turun ke bumi dengan izin Allah membawa segala ketetapan. Turunnya Jibril pada malam Lailatul Qadar itu untuk siapa? Untuk kita, umat Islam. Maka langit pun dipenuhi cahaya. Ribuan, bahkan jutaan malaikat berbondong-bondong menuruni langit menuju bumi. Mereka mengisi setiap sudut bumi, di masjid-masjid, rumah-rumah kaum muslimin, hingga lorong-lorong jalan yang gelap. Setiap kali seorang hamba mengucapkan doa, zikir, atau membaca Al-Quran, para malaikat mengaminkannya dan mencatatnya dengan penuh sukacita. Di antara pasukan malaikat itu, tampak sosok agung, pemimpin para malaikat, yaitu Jibril alaihi salam. Ia turun dengan cahaya yang memancar, diiringi para malaikat lain yang mengikutinya dengan penuh hormat. Jibril turun membawa salam dari Allah untuk hamba-hamba yang beriman. Ia mendatangi majelis-majelis zikir, menghampiri orang-orang yang menengadahkan tangan dalam doa, dan menyebarkan rahmat serta ketenangan ke dalam hati mereka. Malam itu, bumi menjadi penuh dengan malaikat. Malaikat yang turun ke bumi sangat banyak jumlahnya, seakan jumlahnya lebih banyak dari jumlah kerikil yang terhampar di tanah. Namun tak seorang pun manusia dapat melihat mereka, hanya merasakan ketenangan, kedamaian, dan cahaya iman yang menyelimuti hati. Hingga fajar menyingsing, malaikat tetap berada di bumi, mendoakan keselamatan bagi kaum mukminin. Barulah ketika cahaya pagi muncul di ufuk timur, para malaikat kembali naik ke langit, membawa catatan doa, zikir, dan ibadah hamba-hamba Allah yang menghidupkan malam tersebut. Itulah malam penuh keberkahan. Malam di mana langit bertemu bumi dalam limpahan cahaya malaikat, dipimpin oleh Jibril, pembawa wahyu dan pembawa salam dari Rabb semesta alam. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Dari sini kita tahu bahwa Jibril bukan hanya malaikat pembawa wahyu, tapi juga pembawa rahmat dan ketenangan. Hubungan Jibril dengan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetap ada, terutama setiap Ramadan dalam malam Lailatul Qadar. Sampai hingga hari kiamat, Jibril tetap memiliki peran besar, sampai akhirnya beliau pun wafat ketika Allah berkehendak. Wallahu a'lam. Semoga Allah menjadikan kita umat yang senantiasa merasakan keberkahan wahyu yang dibawa Jibril, dan semoga kelak kita disambut salam oleh malaikat di surga. Amin. Semoga kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.